Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, saya harap semuanya masih baik-baik semua ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Tapi terlebih dahulu, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baiklah, tanpa banyak panjang lebar lagi, segera kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang keempat. Perhatikan dua gambar tersebut ya. Pada kedua gambar tersebut itu merupakan kenampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang ada di Bali itu merupakan kenampakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia. Kenampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh kenampakan buatan, meskipun kenampakan alam dan buatan ya. Gunung merupakan salah satu contoh kenampakan alam ciptaan Tuhan. Contoh Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Terdapat banyak kenampakan alam dan buatan di sekitar kita. Apa saja kira-kira? Mari kita ikuti untuk pembahasannya lebih lanjut lagi. Siti berkata, pada suatu hari ya, pada Sabtu, ayah dan ibu berencana untuk mengajakku dan adikku pergi ke daerah Puncak Bogor. Lani berkata, wah senangnya, apa yang akan kamu lakukan di sana, Siti? Udara di sana sangat sejuk dan menyegarkan. Kamu perkebunan teh yang terdapat di sana juga betul-betul asri loh. Siti menjawab, iya Lan, aku memang berkeinginan untuk berjalan-jalan menyusuri perkebunan teh yang ada di sana. Wah, aku sudah tidak sabar. Jika kamu perhatikan, terdapat banyak sekali ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Bahkan banyak ketampakan alam yang juga menjadi tempat wisata menarik. Nah, bacaan berikut ini nanti akan menjelaskan tentang salah satu contoh kenampakan alam buatan yang sering dikunjungi masyarakat Jakarta dan Jawa Barat ketika akhir pekan atau pada waktu liburan. Mana tempat itu? Nah, ayo membaca. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, perhatikan gambar bentangan apa itu alamnya, yaitu perkebunan teh yang bentang dan hijau dan asri. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah ya. Itu tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan dengan bentuk perbukitannya ya. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan Puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan, khususnya di akhir pekan atau pada waktu liburan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk, bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat ditemui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Memang untuk daerah yang dataran tinggi yang cuacanya sejuk, dingin, itu cocok untuk sayuran dan buah-buahan yang merambat tanah, stroberi tersebut ya. Ayo membaca. Bersatu untuk Indonesia Makmur.
Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat memengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa melalui bagian Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris, sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Diperlukan usaha untuk mengolahnya dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Ya, tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerjasama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Refleksi, apa yang sudah aku pahami? Pada pembelajaran kita kali ini, kita belajar bersama tentang contoh ketampakan alam, baik ketampakan alam yang buat manusia atau ketampakan alam yang buatan Tuhan. Dan yang selanjutnya kita juga belajar tentang cara bersatu untuk Indonesia makmur melalui pengolahan alam yang ada di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Buat kalian sebagai bahan latihan, silahkan mengerjakan LKS-nya ya pada latihan yang belajar 4 halaman 50. Tidak usah dikumpulkan, hanya untuk bahan belajar saja. Sekian dulu pembelajaran kali ini ya, kritik saran dan masukannya tetap saya nantikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan juga selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian tadi pembelajaran kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.